baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan di mana sentilan keras untuk Rasman dan juga pengacaranya itu Firdaus. Di sini sindiran keras dari Firdaus Alor ya. Seperti apa pernyataannya atau sindirannya, langsung saja kita saksikan. Kali ini video saya ditujukan kepada pengacara senior Bang Rasman. Kita lihat dulu videonya. Bang Rasman mendatangi saksi Bang Hotman Paris tuh. Tidak terima lalu mendatangi Bang Hotman karena situ tidak boleh live. Hanya gara-gara tidak boleh live. Nah, kalau memang tidak bisa live, bukan Pak Hotmannya atau saksi yang disalahkan. Yang harus disalahkan adalah hakim yang memimpin sidang itu. Artinya, apa yang ditunjukin oleh Bang Rasman ini tidak menjadikan contoh, tidak menjadikan teladan yang baik bagi setiap advokat-advokat muda yang naik, bertumbuh seperti saya. Saya juga calon advokat, sebentar lagi akan disumpah menjadi pengacara. Karena itu menurut saya, tindakan yang Anda ambil ini tidak membuktikan bukti kedewasaan. Menurut saya, Pak Hotman Paris lalu membuat api. Karena Anda menciptakan asap, maka terjadilah api-api itu muncul. Hingga para kuasa hukum membuat sesuatu yang banyak orang menilai kurang pas. Saya sebagai junior menyesali apa yang Anda lakukan. Menurut saya tidak tepat, Pak Rasman. Ada cara-cara untuk bagaimana kita menyampaikan, mengajukan bentuk protes ketidaksukaan kita kepada hakim. Bukan dengan cara seperti itu. Tindakan yang Anda lakukan itu menurut saya tidak tepat dan tidak menjadikan contoh yang baik buat kami anak-anak yang akan sebentar lagi menjadi advokat. Sebagai seorang senior, harusnya Anda berdebat dengan menggunakan argumentatif pendapat. Meskipun Anda boleh keras, tetapi jangan sampai mendatangi saksi. Karena ketika Anda mendatangi saksi, sudah tentu akan memercik asap. Ketika asap itu muncul, lalu api-api itu akan naik. Artinya, Anda menciptakan api di suasana sidang. Dengan demikian, sidang yang dijalankan saat itu sangat mempermalukan dunia hukum, dunia peradilan yang ada di Indonesia. Ini sangat memalukan. Menurut saya, harusnya Bang Rahman sebagai senior advokat menyampaikan argumentatif secara data faktual sesuai dengan yang Anda harapkan. Bentuk protes yang Anda sampaikan itu yang dewasa dikit dong Bang Rasman. Dan kali ini saya secara pribadi mengapresiasi kepada Bang Hotman Paris. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Prabowo jelaskan efisiensi anggaran, singgung ada raja kecil melawan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, di lembaga, dan daerah untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada raja kecil yang melawan kebijakannya tersebut. Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada yang mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat, kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU itu di Jatim Expo Surabaya Senin 10 Februari 2025 ya. Siapakah raja kecil tersebut ya? Itu yang menjadi pertanyaan tanda tanya buat kita semuanya, saudara-saudara. Prabowo juga ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000. Namun anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek, nggak usah ke luar negeri. 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu. Tegas Pak Prabowo ya. Yang perlu ke luar negeri, yang tugas ke luar negeri. Tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh.
Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Di mana Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung dirinya sendiri yang kerap keluar negeri. Prabowo beralasan pergi keluar negeri sebagai kepala negara atas undangan yang diterima. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Menurut Prabowo, seminar, kajian, hingga forum group discussion atau FGD sudah cukup dilakukan selama ini. Prabowo mengutamakan pengentasan kemiskinan, membantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah rusak diperbaiki, hingga jalan yang rusak diperbaiki. Diskusi-diskusi studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel habis itu lobi-lobi wartawan, LSM, suruh nyerang, nggak apa-apa. Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Tegas Pak Prabowo ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Firz Alor ya, dan juga sudah membahas tentang di mana Prabowo jelaskan efisiensi anggaran, singgung ada raja kecil melawan. Siapakah dia? Masih tanda tanya ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.